Mayat bocah perempuan ditemukan membusuk di sebuah kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang berusia sekitar 5 tahun ditemukan tergeletak di kolong kasur tanpa busana. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menu makan bergizi gratis di Kabupaten Biren, Aceh ditemukan mengandung belatung dan basi. Buah yang diberikan kepada siswa juga diterima dalam kondisi dalam busuk. Ini ulat. Ini tingkat. Ini. Apa itu? Aduh. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Iya, di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam lauk udang yang disajikan di dalam omprengan. Dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti resikonya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Sementara di Jawa Timur, akibat tercium aroma basi, ratusan siswa SD dan SMAN di Bangkalan gagal mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Sebelumnya 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. ...524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah.
Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya kram, lambung, Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Badan Hindayana menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi penyebab sejumlah kasus keracunan MBG. 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan segera lakukan evaluasi. Pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali.